Yap, selamat datang di channel saya. Di video kesempatan kali ini saya akan mereview knalpot Sukiki non emboss dari VND setelah pemakaian 2 tahun lebih. Dan seperti yang kalian lihat, untuk warna hitamnya sendiri ini sudah pudar, sudah warnanya agak kusam-kusaman. Dan untuk bagian tempat untuk ngisinya itu ya, yang ada bautnya itu sudah ada karatan, dan bagian bautnya juga ada karatan tempat bautnya itu. Dan sedangkan di bagian leherannya ini juga udah enggak chrome atau enggak stainless lagi, warna stainless ini udah kecoklat-coklatan. Sedangkan di bagian dalam silinsernya ini pernah saya tambahkan gaswol warna kuning, karena saat itu gaswol bawaannya tuh saya dorong, saya padatkan ya, niatnya saya padatkan terus saya tambahkan gitu kan. Untuk kondisi sekarang itu apakah masih ada atau enggak untuk gaswol warna kuning atau yang bawaannya? Kalau nanti dirasa emang habis, akan saya isi kembali menggunakan gaswol warna putih yang pernah saya beli itu, dan juga sudah pernah saya tes di video yang pengetesan 2 gaswol itu. Oke, sebelumnya ini akan saya cek sound terlebih dahulu seperti apa suaranya. Ya, kurang lebih begitulah suara knalpot Sukiki non emboss setelah 2 tahun pemakaian. Dan sekarang ini akan saya cek bagian dalam silinsernya apakah si gaswolnya itu yang baik yang saya tambahkan atau yang bawaannya itu masih ada atau tidak. Kalau dirasa tinggal sedikit, ini akan saya kuras terus saya ganti. Dan sepertinya untuk gaswolnya ini masih ada ya, sampai meludak keluar gitu ya, yang warna kuning yang pernah saya tambahkan. Ini akan saya bersihkan atau saya keluarkan saja, terus saya cek bagian dalamnya itu apakah masih ada atau tidak yang gaswol bawahnya. Dan sepertinya ini untuk gaswol bawaannya VND yang bentukannya seperti rambut ini masih ada, jadi akan saya biarkan aja. Terus yang gaswol warna kuning ini saya akan keluarkan, dan ini kalau dirasa masih cukup, ini akan saya biarkan begitu. Rencana saya itu memang saya habiskan itu ya, saya kuras meskipun tuh masih sedikit atau masih nyisa lumayan lah, itu akan saya kuras terus saya isi ulang menggunakan gaswol red it yang warna putih itu 2 biji atau 2 bungkus. Karena untuk RPM tinggi ya, saya gas itu untuk RPM tinggi atau gaspol itu ya, itu suaranya itu agak teriak atau enggak enak lah, enggak ngulem, enggak ngebas atau apa gitu. Jadi kalau di gas langsung tuh pecah gitu, kayak enak didengar. Tapi ini akan saya cek setelah saya kurangi gaswol yang warna kuning, saya kurangi terus saya sisakan gaswol ori VND ini bagaimana suaranya. Kalau masih bagus ya saya biarkan aja gitu. Yap, seperti ini untuk kondisi gaswol warna kuning yang telah saya keluarkan. Ini jumlahnya cukup lumayan banyak ya. Oke, ini akan saya cek sound menggunakan sisa gaswol dari VND itu, akan saya cek sound apakah suaranya lebih baik atau enggak. Oke, langsung aja ke tahap cek soundnya. Ya,
Ya begitulah kurang lebih suara knalpotnya setelah gaswheel warna kuningnya saya keluarkan, dan menurut saya pribadi yang mendengarkan langsung di sini itu suaranya lebih enak, lebih ngebas atau lebih ulem lah untuk stasioner dan digas. Tapi kalau untuk di RPM tinggi atau langsung digas tinggi sepertinya tetap akan teriak. Jadi gaswheelnya akan saya tetapkan seperti ini, enggak saya ganti. Ini akan saya lanjutkan ke tahap pengecatan bagian silencernya dan leherannya menggunakan High-Temp Sapphire Ultimate. Oke, langsung aja ke bagian pengecatan. Oke, langsung aja ke tahap pengecatan. Di sini saya menggunakan cat High-Temp dari Sapphire Ultimate yang warnanya tuh hitam doff. Dan untuk silencer dan leherannya sendiri ini sudah saya cuci dengan air sabun dan sedikit pengaplasan supaya untuk kotoran yang membandel itu terangkat, dan bagian yang karatannya juga aman untuk dilapisi cat. Dan untuk silencer dan leherannya ini memang saya pisah untuk pengecatan, karena untuk yang silencernya sendiri ini saya lakukan satu lapis rata satu kali dengan interval 24 jam, sedangkan yang leherannya ini dua lapis. Lapis pertama itu rata, tipis rata, interval 2 jam. Setelah itu saya lapis lagi, saya cat lagi lapis kedua dengan rata agak tebal, interval 24 jam. Jadi keesokan harinya ini akan saya pasang, terus saya perlihatkan kalian kondisinya seperti apa. Yap, beginilah tampilan dari knalpot setelah saya pasang di motor. Seperti yang kalian lihat, dari leheran sampai silencernya ini warnanya hitam doff, kecuali bagian pernya itu memang nggak saya cat, soalnya kalau saya cat juga nanti bakalan rusak atau bakal pecah saat waktu memasang. Dan untuk konsep knalpot aftermarket yang saya gunakan ini, saya bikin sedemikian rupa mirip dengan knalpot pabrikannya. Jadi untuk ukuran silencernya itu memang sudah sama, tapi untuk ukuran leherannya itu kan juga beda dan warnanya juga beda. Jadi maka dari itu ini saya para hitam doff saya samakan dengan silencernya seperti knalpot pabrikan. Ini juga berfungsi untuk menghindari keterkenanya sanksi atau pelanggaran di bagian knalpot. Untuk pengalaman saya sendiri selama menggunakan knalpot Sukigi No Nimbus ini juga pernah sekali dua kali atau sering lah melewati tilangan atau operasi lalu lintas itu juga aman-aman aja, cuman ditanya surat-surat dan udah dipersilahkan jalan. Untuk knalpotnya sendiri itu juga enggak dipermasalahkan. Namun untuk menghindari lagi, untuk meminimalisir lagi, saya juga menggunakan DP killer baik yang saya beli atau yang saya bikin sendiri itu. Jadi saya tetap pakai knalpot aftermarket Sukigi No Nimbus dengan tampilannya tetap kurang lebih sama dengan pabrikan, dan untuk suaranya juga enggak terlalu keras-keras dan mengganggu telinga. Oke, gitu aja untuk video kali ini. Like aja kalau suka, dislike aja kalau nggak suka, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Yuk.